oleh waktu kedua dan kawan-kawan dengan hal yaitu tidak bersifat intervensikan metode problem solving for science process. Jenis pertanyaannya yaitu International Journal of Information and Research Communication untuk tahun 3 yaitu 2019 volume 8 nomor 4 halaman 590 sampai dengan 595. Abstrak dari jurnal tersebut adalah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan keterampilan proses sains pada di program studi pendidikan fisika. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain berbeda. Sampel yang digunakan yaitu berjumlah 108 siswa dengan rincian 44 siswa kelas kontrol yang menggunakan buku panduan konvensional, sedangkan kelas eksperimen berjumlah 54 siswa menggunakan buku panduan keterampilan proses sains. Data yang diperoleh dari kegiatan observasi keterampilan proses sains yang dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan statistik diferensial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan terhadap penguasaan keterampilan proses sains siswa dengan nilai rata-rata penguasaan keterampilan proses sains siswa yang menggunakan panduan berbasis keterampilan proses. Untuk pendahuluan pada penelitian ini yaitu untuk mengembangkan berbagai pengetahuan fisika pada mata kuliah fisika dasar, siswa tidak cukup hanya mempelajari konsep atau teori, tetapi juga perlu disertai dengan proses penyelidikan ilmiah. Hal tersebut didasarkan pada pembelajaran fisika sebagai bagian dari sains yang terdiri dari dua aspek, yaitu sains sebagai proses dan sains sebagai pengetahuan atau produk. Salah satu proses ilmiah dapat dilakukan dengan kegiatan praktik. Nah, kegiatan belajar akan terasa lebih bermakna jika disertai dengan kegiatan praktik. Kemudian kegiatan praktikum akan lebih efektif dalam membina penguasaan keterampilan proses sains siswa. Hal itu dikarenakan keterampilan proses sains dianggap memberi siswa pengalaman yang lebih bermakna karena dapat membantu siswa dalam mencapai tingkat berpikir tinggi dan berpikir kritis. Penguasaan keterampilan proses sains siswa akan memungkinkan siswa memperoleh keterampilan yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Keterampilan proses sains itu sendiri adalah keterampilan berpikir yang digunakan untuk memproses informasi, memecahkan masalah, dan kegiatan praktikum akan berjalan dengan baik dan lancar apabila disertai dan dilengkapi dengan yaitu buku yang disusun untuk pelaksanaan praktikum yang membuat judul percobaan, tujuan, landasan teori, alat dan bahan, serta pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada tujuan dengan mengikuti kaidah penulisan itu. Bimbingan praktikum dengan salah satu sumber belajar dalam kegiatan praktikum seharusnya dapat menjadi pedoman bagi mahasiswa dalam meningkatkan keterampilan proses. Oleh karena itu, penting dalam panduan praktikum fisika dasar untuk membuat aspek keterampilan proses sains. Selanjutnya, penelitian keterampilan proses sains pada siswa, terutama pada praktikum fisika dasar 1 materi fisika, sebelumnya yang telah dilakukan di mana dalam temuan tersebut secara keseluruhan memiliki keterampilan yang tergolong sangat tidak terampil. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian implementasi multimedia lain berbasis keterampilan proses sains dengan menggunakan model problem solving untuk melihat perbedaan penguasaan keterampilan proses sains siswa yang menggunakan bimbingan praktik proses sains dengan siswa yang menggunakan media konvensional. Selanjutnya, metode penelitian pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian komparatif kelompok statistik yang dilakukan di laboratorium Fakultas Keguruan Tinggi Pendidikan Universitas Jambi pada semester dasar tahun ajaran 2018. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa pendidikan fisika yang terdiri atas kelas eksperimen dan juga kelas kontrol. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik kapal sensing. Teknik kapal
seperti pengambilan sampel jika semua populasi dijadikan sampel. Sampel itu sendiri terdiri dari 54 orang pada kelas eksperimen dan juga 54 orang pada kelas kontrol yang kemudian dibentuk menjadi kelompok dengan masing-masing kelompok terdiri dari 4 sampai 5 siswa. Kemudian siswa tersebut akan melakukan memberikan praktikum berbasis keterampilan proses sains dengan materi gesekan, sedangkan siswa pada kelas kontrol menggunakan pedoman moderatif. Selanjutnya, mahasiswa pada setiap kelompok praktikum akan melakukan kegiatan praktikum menggunakan alat dan bahan yang telah disediakan oleh instrumen yang digunakan dalam kegiatan ini adalah lembar observasi keterampilan proses sains. Observasi yang dilakukan dalam penelitian dibantu oleh observer yang berjumlah 20 orang. Data pada lembar observasi akan dianalisis menggunakan statistik deskriptif untuk melihat penguasaan indikator keterampilan proses sains pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Untuk bagian hasil dan pembahasan, penguasaan keterampilan proses sains yang paling banyak dikuasai kelas eksperimen merupakan indikator keterampilan observasi. Indikator keterampilan observasi pada kelas eksperimen memiliki nilai rata 3,24, nilai median 3,5, dan nilai modus 3,25. Sama halnya dengan kelas eksperimen, indikator keterampilan observasi merupakan indikator keterampilan proses sains yang sebagian besar dikuasai oleh kelas kontrol. Namun rata-rata ketuntasannya masih rendah. Indikator keterampilan observasi pada kelas kontrol memiliki nilai rata-rata 2,98, nilai median 3, dan nilai modus 2,75. Analisis uji prasyarat menggunakan keterampilan proses menggunakan uji normalitas yang disebutkan pada tabel 2 menunjukkan bahwa nilai signifikansi pada penelitian tersebut untuk kelas eksperimen sebesar 0,012 dan untuk kelas kontrol sebesar 0,2. Oleh karena itu, nilai signifikansi untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol lebih besar dari 0,5. Maka data penguasaan keterampilan proses sains baik kelas eksperimen maupun kelas kontrol berdistribusi normal pada taraf signifikansi 5%. Pada tabel 3 menampilkan tentang statistik kelompok data. Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa jumlah data atau N pada kelas eksperimen adalah 54 dan memiliki mean sebesar 3,1391385 dengan standar deviasi sebesar 0,23762. Sedangkan untuk kelas kontrol memiliki jumlah data 52 dengan mean sebesar 2,1091 dan standar deviasi sebesar 0,27091. Berdasarkan parameter-parameter tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata penguasaan keterampilan proses sains pada kelas eksperimen yang mengutamakan bimbingan berbasis keterampilan proses sains dengan model pemecahan masalah lebih baik daripada rata-rata penguasaan keterampilan proses sains pada kelas kontrol yang menggunakan panduan konvensional. Selanjutnya, berdasarkan data dalam penelitian ini diketahui bahwa penggunaan bimbingan berbasis keterampilan proses sains dengan menggunakan model problem solving dapat membantu siswa kelas eksperimen untuk mempraktikkan keterampilan proses sains, di mana dalam penelitian masalah praktikum pada bagian awal panduan mengarahkan siswa eksperimen ke berbagai kegiatan seperti mengamati, memprediksi, menafsirkan, menerapkan konsep, merencanakan eksperimen, dan mempublikasikan hasilnya. Berdasarkan data lembar observasi, siswa kelas eksperimen sudah memiliki atau menguasai indikator keterampilan proses sains terbaik. Selanjutnya, rendahnya keterampilan proses sains pada kelas kontrol dipengaruhi oleh penggunaan pembelajaran konvensional dari buku panduan, di mana langkah-langkah kerja yang terdapat dalam panduan konvensional dijelaskan secara rinci. Hal ini dapat menyebabkan kemampuan penalaran untuk memecahkan masalah yang disebutkan siswa masih rendah. Dan siswa tidak dapat berpikir kritis dalam menentukan tindakan apa yang harus dilakukan dalam merancang kehidupan. Kemudian, tingginya penguasaan indikator keterampilan proses sains
utamanya pada keterampilan proses observasi berdasarkan semua bentuk kegiatan pembelajaran baik di kelas maupun di laboratorium diawali dengan observasi. Keterampilan observasi itu sendiri merupakan keterampilan yang paling belajar bagi siswa ketika melakukan percobaan. Hampir setiap kegiatan sains dimulai dengan observasi. Selain itu, keterampilan observasi merupakan keterampilan paling dasar yang menunjang penguasaan keterampilan selanjutnya. Mengamati merupakan keterampilan dasar yang menjadi dasar utama tumbuhnya ilmu pengetahuan yang membantu siswa secara mandiri dalam membicarakan kasus-kasus, berpikir kreatif, dan berpikir kritis. Selain itu, ada beberapa faktor yang menjadi kendala bagi mahasiswa dalam melakukan praktikum. Kendala tersebut terlihat dalam proses praktikum, yaitu yang pertama, kurangnya penggunaan gambar pada buku panduan menyulitkan siswa untuk merancang skema uji coba. Kemudian yang kedua, yaitu penggunaan bahasa yang kurang komunikatif pada bagian prosedur kerja menyulitkan siswa untuk menentukan langkah-langkah pekerjaan yang harus dilakukan. Kemudian kesimpulan dari keseluruhan penelitian dalam jurnal tersebut mengemukakan bahwa terdapat perbedaan penguasaan keterampilan proses yang signifikan antara kelas eksperimen dan juga kelas laboratorium, di mana berdasarkan parameter statistik yang digunakan dapat disimpulkan bahwa rata-rata penggunaan keterampilan proses sains pada kelas eksperimen yang menggunakan hitungan berbasis keterampilan proses sains menggunakan proses pemecahan masalah lebih baik daripada rata-rata penguasaan keterampilan proses sains pada kelas makro yang menggunakan panduan konvensional. Penambahan gambar ilustrasi percobaan pada multimedia diharapkan dapat membantu siswa dalam merancang skema percobaan. Selanjutnya, penggunaan bahasa yang lebih komunikatif dapat membantu siswa dalam menentukan tindakan dalam proses kerja. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.